kesulitan-kesulitannya dijadikan oleh Allah kemudahan. Diberikan Bapak Ibu semua yang hadir di sini rezeki ingkang kathah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang punya sakit dari keluarganya semoga segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang munirya, sakniki sampun bulan Muharram. Bulan Muharram orang Jawa itu mengatakan bulan Syuro. Leres nggih Pak Bu? Bulan Syuro sakniki. Ya. Bulan Syuro itu diambil dari bilangan bahasa Arab Asyura. Ada hari di bulan Muharram namanya hari Asyura. Kemudian orang Jawa menyebut dengan Syuro, bulan Muharram. Bapak Ibu ingkang minulya, bulan Muharram niku termasuk bulan mulia. Sampai-sampai baginda Rasul bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Paling baiknya puasa setelah bulan Ramadan niku adalah puasa pada bulan Muharram. Muharram itu bulannya Allah, karena bulan mulia. Maka Bapak Ibu dianjurkan agar banyak-banyak berpuasa pada bulan Muharram, termasuk salah satunya Senin Kamis, awal Muharram, tengah Muharram, atau puasa Bid 13, 14, 15 atau akhir bulan Muharram. Agar apa? Agar Bapak Ibu, pertama hikmah dari puasa itu sehat. Terus gimana? Ibu bapak tambah sehat, yang punya penyakit insya Allah diangkat penyakitnya. Karena sabda Nabi, sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Termasuk Bapak Ibu punya kesulitan napa kemawon nggih, berdoa kepada Allah ketika berbuka puasa. Ibu puasa Senin, puasa Kamis, kemudian ketika berbuka, ya Allah semoga dihilangkan kesulitan kula ya Allah, semoga diberikan kemudahan. Kesulitan napa kemawon, termasuk kesulitan masalah rezeki, minta ketika mau berbuka, ya Allah mudahkan rezeki kula. Kesulitan misalkan dereng mendapatkan jodoh kedua kalinya barangkali, atau yang belum nikah jomblo selakaraten nggih. Mosok pakai nguyuh terus kan eman bagus. Selakaraten nggih. Minta kepada Allah ketika berbuka. Maka pada bulan Muharram niku ngakeh-ngakehno puasa. Bahkan baginda Rasul Bapak Ibu dalam sabda yang lain niku menyebutkan syamu Asyura ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanatal min qabl. Bahwa puasa Asyura niku puasa Muharram, khususnya pada 10 Muharram, tanggal 10 Muharram, itu sabda Nabi, itu puasa satu hari dalam satu Asyura itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dosa ngerasani, dosa lalai, dosa macam-macam gitu. Maksiat ya. Ini bisa hilang dengan berpuasa satu hari, namanya puasa Asyura. Kapan itu puasa Asyura? 10 Muharram. Kapan 10 Muharram? Hari Jumat. Hari Jumat minggu depan. Terus nggih, saniki hari napa? Berarti kurang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kurang 5 hari lagi. Sakniki sampun 5 Muharram, tanggal 5 Muharram. Untuk 10 Muharram niku hari Jumat disunnahkan berpuasa. Siap nggih Bapak Ibu? Siap. Biar Bapak Ibu tambah sehat, sumutasim. Biar Bapak Ibu tambah cantik, tambah ganteng ya. Karena orang yang berpuasa niku awet muda, Pak. Bapak-bapak umurnya udah 60, ketika sering berpuasa niku kelihatan 20.
Klinis-klinis ya. Ibu-ibu umur 50 ketika berpuasa niku nggih kelihatan 19 tahun. Bahkan wajahnya berbinar, tambah putih, awet enom. Kok bisa tambah putih? Bener, tambah putih Bapak Ibu. Bapak Ibu puasa aja, nanti duhur kan pucet pasti nggih. Pucet pasti niku tambah putih berarti. Sampun nggih, siap nggih Bu? Hari Jumat insyaallah puasa dengan puasa Asyura, Suro itu tadi, itu menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Amin ya robbal alamin. Sampai-sampai ini Asyura niku banyak ceritanya Bapak Ibu. Ada orang Yahudi di Madinah niku pada 10 Asyura, 10 Muharram, 10 Syuro niku berpuasa. Kabar itu sampai kepada baginda Rasul ketika ditanya, "Kenapa kamu berpuasa?" "Saya berpuasa bersyukur." "Kenapa bersyukur?" "Karena najjanallahu Musa." Najjallahu Musa alaihissalam. Karena pada 10 Asyura, 10 Muharram niku Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Jadi pada 10 Asyura orang Yahudi berpuasa karena bersyukur Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Itu pada bulan Muharram, Syuro 10 Asyura. Sehingga baginda Rasul bersabda, "Ana ahakku bi Musa minkum." Saya itu lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Jadi Rasulullah dan orang Muslim lebih berhak kepada Nabi Musa daripada orang Yahudi sendiri. Sehingga fasoma yauma Asyura, dalam hadis disebutkan baginda Rasul berpuasa pada 10 Asyura. Menganjurkan kita berpuasa pada 10 Muharram Asyura. Kapan itu hari? Jumat. Siap nggih Bapak Ibu? Siap. Biar Bapak Ibu sehat, kemudian punya kesulitan-kesulitan mau berbuka niku doa, ya Allah, muga-muga kula dang rabi. Barangkali nggih Bapak Ibu. Ya Allah, kula sampun karatan bertahun-tahun gak kepake, barangkali gitu. Ya Allah, sudah bertahun-tahun menikah belum punya anak. Ya Allah, moga-moga rezeki kula tambah kathah berkah, amin ya rabbal alamin. Ketika mau berbuka agar kesulitan-kesulitannya hilang, diangkat oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, karena baginda Rasul menganjurkan kita puasa Asyura, ulama mengatakan dianjurkan membedai orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan khusus berpuasa 10 Muharram, 10 Syuro. Agar membedainya, kita berpuasa sebelumnya. Namanya Tasu'a, hari ke-9 Syuro. Kapan itu hari? Kamis. Siap nggih Bapak Ibu? Biar tambah langsing. Ibu-ibu barangkali beratnya sudah mencapai 75. Pas puasa 2 hari langsung turun menjadi 20. Amin. Barangkali nih diet ya, diet. Sampun Ibu. Jadi insya Allah pada bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Puasa 10 Muharram hari Jumat, dan dianjurkan juga Kamisnya 9 Muharram. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, pada bulan Muharram juga ada peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa apa itu? Peristiwa selain Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian Laut Merah terbelah, itu kan pada Syuro itu, pada 10 Asyura, 10 Muharram. Ada kejadian lagi namanya Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kobaran api. Jadi Nabi Ibrahim pas mudanya itu menghancurkan berhala-berhala patung-patung. 300-an itu dihancurkan kepala, cetor-cetor dengan kapak. Hancur semua Bapak Ibu. Ada satu patung yang besar gak dihancurkan, kemudian kapaknya ditaruh di patung yang besar nih. Kemudian karena curiga masyarakat dan termasuk Raja Namrud itu, kemudian dipanggil itu Nabi Ibrahim alaihissalam, "Sini kamu, apa benar kamu yang menghancurkan patung-patung kita ini, sesembahan kita ini?" Yang menghancurkan patung-patung ini
yang besar itu. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim bohong atau tidak? Jadi katanya Raja Namrud, yang menghancurkan patung-patung ini kamu apa enggak? 300 kau hancurkan kepalanya, kau hancurkan badannya, itu kamu apa bukan? Ibrahim. Jawab Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, yang menghancurkan patung-patung itu, titik. Yang besar ini loh. Kira-kira berbohong enggak Nabi Ibrahim? Tidak. Tidak berbohong. Nabi Ibrahim mengatakan, menjawab, yang menghancurkan patung-patung itu, titik. Kemudian beliau menunjukkan yang patung besar ini loh. Kan nggak berbohong. Itu titik itu. Kalimatnya titik. Yang menghancurkan patung-patung itu, titik. Patung yang besar ini. Jadi dikira oleh Raja Namrud mengatakan yang menghancurkan patung-patung yang kecil ini adalah patung yang besar. Kurang ajar kamu Ibrahim. Patung-patung yang besar termasuk yang kecil kan nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak. Kemudian disekak oleh Nabi Ibrahim, kalau nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa ente sembah? Disekak oleh Nabi Ibrahim. Tambah marah Raja Namrud, Bapak Ibu. Sehingga rakyatnya kemudian disuruh mengumpulkan kayu bakar, karena rakyatnya banyak itu seperti menyerupai bukit. Kemudian ketika api dihidupkan, Nabi Ibrahim diletakkan di tengah. Nah, yang dibaca Nabi Ibrahim ketika api itu bergejolak, napa? Coba bareng-bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil, bareng-bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah wa ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung. Bapak Ibu, setelah membaca itu, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Artinya Bapak Ibu kalau punya masalah nemboke mawon, masalah kebakar itu kan termasuk masalah besar juga. Kesulitan yang sangat luar biasa, mengancam hidupnya. Tapi Nabi Ibrahim membaca 3 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Api yang sangat besar itu harusnya membakar badan Nabi Ibrahim, membakar seluruh sekujur tubuhnya, tapi ternyata dengan izin Allah satu rambut pun tidak terbakar. Maka kalau sarankan Bapak Ibu, kalau punya kesulitan, tadi kan ditanya oleh Bagus, banyak kesulitan, biar gak banyak kesulitannya, ditolong oleh Allah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil juga dibaca oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kapan itu? Ketika dalam peperangan, pasukan Nabi sedikit, pasukan musuh banyak. Pasukan musuh itu ngepung dari depan, belakang, kiri dan kanan. Persenjataannya lengkap. Ayo takut kamu, kata orang kafir. Ayo kamu, pasukannya sedikit, ayo nyerah, takut kamu. Ketika di ngejek-ejek itu sama orang kafir, kemudian mereka berdoa tadi, berdoa yang sama dengan doanya Nabi Ibrahim. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba bareng-bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa juga dipakai oleh Nabi dan para sahabatnya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa rasul. Kemudian mereka membawa kemenangan dari Allah dan Rasulnya. Dalam ayat setelahnya, satu lecet pun goresan pedang itu nggak ada, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu punya kesulitan, punya mara bahaya seperti apapun, punya utang sebanyak apapun, minta kepada Allah. Salah satu minta dan doanya tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak Ibu kalau pernah mengalami sendiri membaca 3 hari hasbunallah wa ni'mal wakil, dalam keadaan gelisah, hati saya tenang Bapak Ibu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hari ketiga itu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang gak masuk akal terjadi. Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil kan harusnya dibakar kan? Kebakar toh Bapak Ibu. Kertas dibakar kobong, manusia dibakar hangus, ya. Kan begitu. Nabi Ibrahim membaca itu ternyata dengan izin Allah harusnya panas, gak jadi energi panas.
malah jadi energi dingin, tidak kebakar. Itu gak masuk akal itu Bapak Ibu. Gak masuk akal. Termasuk ketika saya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sesuatu yang gak masuk akal terjadi apa itu? Hari Rabu jam 9 saya ditelepon ke Menak, Pak Nasir, ada apa? Ke Malang, untuk apa? Mendapatkan beasiswa. Saya mendapatkan beasiswa itu tidak masuk akal. Tapi entah kenapa dimudahkan oleh Allah, nama saya tercantum. Diangkat, Nasiruddin masuk. Jadi sesuatu yang gak masuk akal itu, kalau kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, itu akan diberikan kemudahan, ditampakkan kekuasaan Allah. Maka Bapak Ibu kepengen melihat kekuasaan Allah, begitu hebatnya dan luar biasanya Allah, maka perbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba bareng-bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang terakhir, kejadian yang sangat luar biasa pada bulan Muharram itu adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam pernah menaiki kapal. Dari mana beliau? Dari wilayah yang ketika beliau berdakwah meler. Meler itu kaumnya itu membangkang kepada Nabi Yunus alaihissalam. Membangkang bertahun-tahun wes gak membangkang. Udah kalau itu saya balik arah naik kapal. Beliau ketika naik kapal, karena penumpangnya banyak, kapalnya mau tenggelam Bapak Ibu. Ketika mau tenggelam apa? Ini harus salah satu dari penumpang harus terjun ke lautan, diundi. Ketika diundi mengenai Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus langsung dilempar ke lautan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ikan paus langsung melahap pemakan Nabi Yunus alaihissalam berhari-hari. Untungnya ikan paus sangat besar, masih ada oksigen. Kalau terus-terusan kan berbahaya. Berbahaya Bapak Ibu. Di situ ada sampah, di situ ada kotoran barangkali. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah. Dan Bapak Ibu bisa berdoa ini, coba bareng-bareng. La ilaha illa anta, bareng-bareng. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca terus-terusan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk orang-orang yang zalim. Beristighfar, minta ampun kepada Allah, meninggal kaumnya tadi. Kaumnya ditinggalkan karena gak mempan di dakwah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya. Jadi Bapak Ibu berzikir kepada Allah, salah satunya la ilaha illa anta. Boleh la ilaha illallah, boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Doa kepada Allah, ya Allah semoga diberikan kemudahan kesulitan saya. La ilaha illallah. Tapi Nabi Yunus alaihissalam baca la ilaha illa anta. Bapak Ibu bisa, kalau la ilaha illa anta artinya tiada Tuhan selain Engkau. Kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pun doa seperti itu sambil zikir. Ya Allah mudahkan kami ya Allah, kesulitan kami diangkat ya Allah, jadikan kemudahan dan kelapangan ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, mensucikan Allah. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin, mengakui kedolimannya, banyak dosanya. Sehingga gak lama kemudian Allah perintahkan ikan paus untuk menepi dan memuntahkan isi perutnya, termasuk Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam terselamatkan dari perutnya ikan paus. Maka Bapak Ibu punya kesulitan nopo kemawon, utang, nopo malih biasanya. Kesulitan nopo Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu punya kesulitan nopo? Utang. Terus apa lagi? Keluarga, sakit, gitu. Minta kepada Allah. Nah, salah satu doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta. Kalau enggak hafal Ustaz pun zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, doa. Kesulitan-kesulitannya semoga dihilangkan oleh Allah. Termasuk sakit Nabi Ayub alaihissalam punya
penyakit bertahun-tahun Bapak Ibu, pada bulan Muharram itu Syuro itu disembuhkan. Beliau berdoa kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah sehingga disembuhkan. Maka Bapak Ibu pada bulan Muharram niku ngakeh-ngakehno zikir, ngakeh-ngakehno membaca doa, mendekatkan diri kepada Allah sehingga kesulitan kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup kita semua dijadikan oleh Allah jalan keluar, solusi, dan kita diberikan kelapangan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pencerahan dari Ustadz Nasir. Terima kasih sudah mau membimbing kami terus. Kita doakan Ustadz Nasir beserta keluarga diberi kesehatan, keselamatan, juga tambahan rezeki yang melimpah. Untuk saudara-saudara kita yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Tadi sudah diajari ya, zikirnya yaitu apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah